Nah, itu tadi untuk fungsi skalarnya. Kita lanjutkan ke fungsi kolom. Jadi kalau misalnya tadi fungsi skalar gitu kita punya beberapa baris, nah nanti itu kan outputnya juga beberapa baris juga. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan fungsi group atau fungsi kolom, nah ini akan dikelompokkan. Jadi semisal kayak teman-teman menghitung rata-rata, menghitung nilai minimum, nilai maksimum, nah ini kan kita harus punya satu kolom tertentu atau grup tertentu untuk mengagregasikan dari banyak data ini. Nah, jadi itu bedanya skalar dengan fungsi grup. Sebagai contoh, kita ke tabel departemen kita. Oh, ini belum saya buka. Service, kemudian kita cari service DB2 kita. Kemudian jangan lupa open console. Kemudian pilih run SQL. Blank aja. Nah, contohnya apa? Misalnya kita mau menghitung jumlah gaji semua pegawai. Jadi di sini from, kemudian nama tabelnya, Ctrl E. Ini kita bisa lihat jumlah dari keseluruhan pegawai. Yaitu untuk sum, kemudian apalagi misalnya average, rata-rata. Kemudian misalnya min. Jadi gaji paling kecil sama misalnya gaji paling besar. Max. Ctrl E. Nah, di sini bisa teman-teman lihat hasilnya tadi sum, average, kemudian minimum dan maksimum. Kemudian misal teman-teman di sini mau menghitung jumlah baris gitu ya. Ada berapa baris data sih? Count, kemudian misalnya dari employee. Jadi ada berapa baris data pegawai. Ctrl E. Nah, di sini ternyata ada 42 baris. Kemudian misalnya teman-teman ingin tahu di dalam employee tadi kan ada 42 pegawai. Nah, di sini dia masuk berapa departemen. Nah, kan tapi nanti bisa jadi ada duplikasi. Pegawai A juga di departemen A, B di A juga. Nah, ini bisa kita dengan count, kemudian kita tuliskan distinct. Jadi untuk unique-nya, kemudian nama tempat kerjanya workdep. Ctrl E, nama kolomnya dari workdep. Nah, ini bisa kita lihat, oh ternyata dari 42 pegawai itu mereka bekerja di 8 departemen yang berbeda. Nah, kalau kemudian misalnya tadi kan ini untuk satu keseluruhan ya, kita menggrupkan untuk seluruh isi data pada tabel kita. Semisal kan tadi ada beberapa workdep ya, nah kita ingin mengkelompokkan berdasarkan workdep-nya. Jadi semisal di sini kita ingin tahu workdep-nya apa, workdep, nama kolomnya, kemudian misalnya jumlah gaji dari per departemen, kemudian dari tabel employee. Nah, kemudian di sini kita tambahkan group by. Jadi kita mau kelompokkan berdasarkan apa? Jadi misalnya di sini kita kelompokkan berdasarkan workdep. Misalnya kita tambahkan juga deh, mau diurutkan berdasarkan workdep juga. Oke, Ctrl E.
Ini bisa teman-teman lihat hasilnya. Oh, ternyata yang kerja di departemen A00 gajinya kalau kita jumlahkan adalah 354.250. Ini B01, oh 94.250 dan seterusnya. Nah, bisa aja misalnya teman-teman, oh selain kita mau mengkelompokkan berdasarkan work depth-nya, juga mau dikelompokkan berdasarkan misalnya lamanya edukasi mereka. Jadi ada satu kolom di dalam employee kita namanya ed level atau education level. Jadi berapa lama mereka sekolah gitu. Kita Ctrl E dulu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat kok A00, A00, B01, C01, C01, C01. Kok ada 3 macam? Nah, kan kita kelompokkan berdasarkan work depth sama ed levelnya. Tetapi di select-nya yang mau kita lihat cuma work depth-nya. Jadi nggak kelihatan ed levelnya berbeda. Kita tambahkan education levelnya. Ctrl E. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Oh, ternyata ini adalah kombinasi dari work depth A00 dengan education level 14. Kemudian jumlah gajinya berapa? Oh, dari kelompok A00 dan ed levelnya 14, totalnya adalah 88.500. Nah, semisal teman-teman di sini pengen tahu siapa aja yang bukan manajer dan gajinya misalnya lebih dari 25.000. Jadi di sini kita select dulu. Misalnya employee number. Kemudian jobnya apa, kemudian kita mau lihat rata-rata gajinya, kemudian dari tabel employee, kemudian di sini kita inginnya pekerjaannya bukan manager. Kalau misalnya job in berarti kan yang di dalam kurungnya itu benar ya. Kalau misalnya not in berarti yang tidak. Jadi yang bukan manager. Kemudian di sini misalnya kita kelompokkan berdasarkan work depth-nya juga dan pekerjaannya. Kemudian kita mau lihat tadi itu kan rata-rata gajinya lebih dari 25.000. Nah, di sini untuk menggunakan fungsi kolom kita menggunakan having, kemudian average gajinya, kemudian di sini lebih dari 25.000 tuh bahkan. Nah, kemudian misalnya mau kita urutkan juga nih berdasarkan work depth-nya juga, work depth sama project-nya juga. Oke, blok, Ctrl E. Oke, ada error. Nah, di sini employee number tidak dituliskan di dalam group by-nya. Jadi sehingga di sini menimbulkan error. Jadi karena di sini misalnya saya ingin mengelompokkan berdasarkan work depth, oke, di sini kita tampilkan work depth-nya juga. Blok. Nah, ini bisa kita lihat, oh kalau yang work depth-nya A00 pekerjaannya adalah CRAD, di sini rata-ratanya adalah 44.250. Nah, di sini sudah semuanya yang lebih dari 25.000. Mana tadi? Lebih dari 25.000. Jadi kalau misalnya nanti ada mau melihat gitu ya dari hasil kolom function, kemudian ada syaratnya, jangan lupa ditaruh di having-nya. Kemudian hubungan antara group by sama select-nya tadi. Jadi yang disebutkan di sini juga disebutkan di group by-nya. Jadi sebagai review, fungsi kolom ini hanya bisa kita spesifikasikan di select. Jadi ini select sum seperti itu dan di having. Nah, kemudian di select ini bisa kita spesifikasikan juga untuk kolom fungsi. Nah, di sini kolomnya juga harus dispesifikasikan di group by-nya. Jadi seperti ini, group by, kemudian di select-nya juga ada.
Nah, perbedaannya kalau yang di having kemudian di situ ada fungsi kolom. Nah, kolomnya ini belum boleh tidak disebutkan di dalam select-nya. Jadi misalnya di sini kita hapus salary-nya. Kemudian Ctrl E atau F5 kalau teman-teman pakai Data Studio. Nah, di sini nggak ada masalah. Tapi kan di sini sebenarnya ada suatu syarat ya. Kalau misalnya dia harus lebih dari 25.000. Nah, kemudian yang terakhir untuk fungsi kolom dia tidak bisa bersarang. Jadi sum, average, mean, kemudian salary itu tidak bisa. Oke, sampai sini dulu untuk yang fungsi kolomnya. Sampai jumpa di video pertemuan berikutnya.